sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oi Wandi. Di masa pensiunnya ini, ia sangat menikmati hidupnya. Tubuhnya pun tampak sehat dan bugar. Padahal, sebelumnya ia punya riwayat diabetes. Bahkan, diabetesnya ini sudah terjadi selama belasan tahun. Gula darahnya pun pernah mencapai angka 500. Lantas, bagaimana ia bisa kembali sehat? Menurut Pak Wandi, kuncinya adalah gerak cepat untuk cek ke dokter setelah gejala datang dan konsisten dalam memperbaiki pola hidup sehat. Kesemutan, tangan dari ujung sampai ke pundak, yang lain nggak ada. Cuman waktu mata saya agak kabun karena mungkin pengaruh dari gula juga. Apapun kayak nggak enak, terutama kayak tenggorokan kita agak kering. Itu kan gejala diabetes seperti itu. Terus pola tidur juga susah. Dulu tubuhnya sampai mengalami penurunan berat badan yang drastis. Dari 80 kilo menjadi 67 kilogram. Penglihatannya pun tampak buram. Setelah itu, ia langsung berobat ke dokter dan mengetahui gula darahnya tinggi. Awalnya, kondisi diabetes ini memang terasa sulit dikendalikan. Namun, setelah ia rutin kontrol dan juga menggunakan teknologi laser, diabetesnya menjadi lebih terkendali. Mari simak kisah lengkapnya hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, berjumpa lagi di Go Healthy bersama saya Ronald Surapraja. Saya didampingi oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes. Dan kami akan memberikan kepada Anda solusi tepat untuk hidup yang sehat. Bersama kami ada Pak Wandi. Apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Sehat selalu. Terlihat kok. Tadi aja fotonya beberapa kali lagi nge-gym tuh. Wah cakep banget. Masih rutin nge-gym? Masih dong, wajib itu. Seminggu berapa kali? Saya setiap hari. Pak Wandi, Ya. kalau Bapak mau menyapa teman-teman kerja dulu silahkan. Mau menyapa istri, anak yang ada di Amerika silahkan Pak. Sapa semuanya, ajak mereka untuk hidup sehat. Silahkan. Siap. Untuk anak saya Viola di Amerika dengan suaminya semoga tetap bahagia. Anak saya yang kedua juga sedang menyelesaikan S2, semoga lancar, sukses, selesai sampai tamat. Dan untuk istri dan anak saya selalu sehat. Ya, oke, semangat. Nah pemirsa, Pak Wandi ini datang ke Go Healthy mau berbagi kisah. Karena memang dulu, ya catat, dulu pernah punya masalah dengan gula darah yang tinggi. Pernah rekor paling tinggi berapa Pak? 520 terakhir yang waktu tinggi saya pas langsung masuk ke rumah sakit itu. 520 rekor paling tinggi, Ya. masuk rumah sakit karena apa? Ya itu, saya kondisi badan lemas, terasa kayak udah nggak enak dah. Mau makan aja udah susah, tenggorokan kering. Aduh. Saya akhirnya berangkat ke rumah sakit, naik motor dengan kondisi udah lemes sudah kita. Makanya sampai rumah sakit dokter bilang, Bapak nggak salah ini, bagus nggak pingsan di jalan katanya. Ya saya pikir nggak ada rasa apa, cuman memang nggak enak, ya nggak enak badan saya lemes. Oke. Pas dilihat di sini, wah gula saya 520. Bapak mulai tahu punya diabetes itu per kapan sebetulnya? 4 tahun yang lalu lah ya. 4 tahun lalu itu udah mulai nggak enak. Sebenarnya saya nggak tahu kenanya itu dari awal kapan, saya pikir biasa aja. Cuman pas fisik saya makin lama makin menurun, bahkan drop. Yang saya dari 80 bisa langsung di bawah 50. Langsung drastis berat badan turun ya? Wah kurus banget saya saat itu. Nah, selain berat badan turun Pak, ada nggak keluhan-keluhan yang Bapak rasakan yang lainnya Pak pada saat ketahuan diabetes itu? Mata paling. Kenapa? Ya Matanya kayak nggak enak aja. Burem? Saya kan takutnya kan diabetes itu kan lari ke mata bisa resikonya fatal. Iya, kan. betul. Lihat monitor terus ya Layar hari ya. komputer. Udah kan makin dampaknya makin parah. Buang air kecil tuh ada. Nah kalau untuk buang air kecil memang saya akui, saya semalam itu tidur bisa 3 kali 4 kali bahkan bangun. 4 kali. 4 kali bahkan, paling banyak 4 kali malah saya. Jadi ini saya udah dalam pikiran, wah ini udah positif diabetes. Oke. Suka terasa nyeri atau Ini, kebas? kebas. Nah, ada kan? Di mana, Pak? Awalnya di sini, ujung-ujung jari saya ini Lalu? kebas. Kalau digini nggak enak, naik motor pun kita kadang-kadang terasa kayak gimana ya megang yang nggak enak kan. Itu yang kadang-kadang kita mikir, waduh, pernah saya hampir jatuh gara-gara itu karena terlalu kaku dia.
itu adalah kisah Pak Wandi dulu sebelum berkenalan dengan teknologi laser, ya Pak ya. Ini gimana nih awal perkenalan Bapak dengan teknologi laser? Ya awalnya saya lihat teman di kantor, dia habis kena stroke ringan. Nah, saya lihat dia pakai alat yang ini, saya lihat, itu apa itu? Saya bilang, jam ya? Bukan, ini laser dia membuat peredaran darah karena dia baru kena stroke. Oke. Ya, saya bilang, bagus nggak? Bagus. Saya berangsur-angsur lumayan enak, dia bilang. Di situ saya tanya tuh, saya korek, biayanya berapa sih? Dia kasih tahu, coba aja ke sana lihat, saya coba lihat. Sampai saya bilang, cobalah saya mau coba alat itu, siapa tahu membantu. Oke. Akhirnya istri support saya, berangkat kita ke sana, kita beli di sana. Pas saya pakai, awal saya pakai cuman yang lasernya aja, terus saya NMES-nya coba-coba saya iseng kalau lagi pegel, saya tempel-tempel di sini. Setelah menggunakan teknologi laser, gula darahnya berapa Pak? Saya kalau pagi, ini kita bicara kondisi saya memakai insulin ya, dengan memakai alat itu. Saya kalau pagi itu sekarang selalu di bawah 200. Keren. Tapi kalau saya lagi ngedrop, itu bisa kadang-kadang di bawah 100. Apalagi kalau pagi saya suntik insulin. Kadang kan saya sarankan pagi suntik insulin. Cuman saya stop, karena saya pikir saya ada kegiatan olahraga, nggak perlu lah insulin lagi untuk pagi. Itu konsultasi dengan dokternya. Dokter saya, kata dokter nggak apa-apa. Jadi dia bilang. pemirsa ambil keputusan penggunaan obat atau tidak, kapan dikurangi atau tidak, seperti tadi Pak Wandi lakukan, misalnya tidak pakai insulin karena olahraga, itu udah atas petunjuk dokternya gitu Pak. Betul, saya konsul juga ke dokter. Saya bilang, dok, saya mau kurangin insulin pagi nih, saya bilang. Saya pagi udah rutin olahraga. Oh nggak apa-apa, dia bilang. Yang malamnya aja dipakai, itu juga. Nah kalau malam saya suntik, pagi itu kadang-kadang saya bisa di bawah 100. Makanya kadang-kadang kalau lagi ngedrop, kita nggak berani jalan pagi, bisa pingsan di jalan. Betul. Ya kan kalau gula di bawah normal kan, drop begitu kan, lemes, gemeteran kita. Betul. Ya kan? Energi levelnya gimana Pak sekarang? Kan dulu orang yang derita diabetes itu biasanya kan badannya lemas. Lemah, letih, lesu, loyo, lemas, dan Sekarang letoy. enggak saya. Karena Ada saya 6 itu L. rutin saya olahraga. Kadang nge-gym aja kan kita tingkatin levelnya kan dari beban sekian-sekian. Kalah Kang Ronald. Jadi stamina terasa lebih bugar, Lebih enak lah. Karena lebih kita- fit ya. Ya, satu kan sudah pensiunan, ya kan. Apalagi yang saya lakuin kalau nggak olahraga kayak gitu. Oke, jadi Pak Wandi sebetulnya apa nih yang paling berkesan yang Bapak rasakan setelah menggunakan laser? Ya enak aja sih ya, Kang. Laser itu saya gunain dengan beberapa cara, kiri kanan saya pakai. Udah mendingan. Terutama kalau lagi kesemutan dah. Atau lagi sakit. Itu saya pakai itu enak. Karena mungkin ya, satu ini kan 14 laser yang 14 mata laser, betul. laser. Itu mungkin ada manfaat di situnya menurut saya sih. Bukan mungkin, rasanya gimana? Rasanya enak. Nah itu, jadi bukan mungkin lah, Ya. memang bermanfaat. Awalnya kan saya pikir apa benar nih ya, saya coba-coba. Ya memang saya rutin pakai, saya rasakan memang berubah. Beda banget gitu. Iya. Jadi apa yang dikhawatirkan Pak Wandi dulu itu di mana kadar gula darah yang tinggi, yang tidak terkendali bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke itu benar pemirsa. Karena ketika kadar gula darah Anda itu tidak terkendali maka akan terjadi kerusakan-kerusakan pada pembuluh darah dan saraf yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ketika pembuluh darah rusak itu bisa terjadi sumbatan, yang mana sumbatan itu bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja. Ketika di otak terjadi stroke, di jantung terjadi serangan jantung. Tetapi itu cerita dulu. Setelah menggunakan teknologi laser, gula darah Pak Wandi ini sudah terkendali. Sehingga kekhawatiran dari Pak Wandi ini sudah hilang ya Pak ya. Nah selain dapat menstabilkan gula darah, kemudian dapat menstabilkan kolesterol, asam urat, dan tekanan darah, teknologi laser ini dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Kemudian dapat meningkatkan energi Anda karena ketika teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, ini akan menstimulasi produksi nitrik oksida. Nitrik oksida dengan bantuan oksigen ini akan mengaktifkan kompor energi sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Ini akan mengambil gula darah dan kolesterol diubah menjadi energi. Jadi dengan Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, gula darah dan kolesterol Anda akan terkendali
energi Anda akan lebih meningkat. Jadi pemirsa, bagi Anda yang punya keluhan sama seperti Pak Wandi, di mana kadar gula darah Anda meningkat, tidak terkendali, ayo kini saatnya Anda merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Ya pemirsa, sebagai tambahan, orang yang menderita diabetes itu ada sesuatu di dalam pembuluh darahnya, khusus dalam darahnya yang seringkali tidak terlihat. Yang terjadi pada seorang mengalami diabetes adalah kondisi darahnya seperti ini. Mengalami penggumpalan akibat pilihan makanan, pilihan minuman, baik minuman yang manis atau bahkan kurang minum. Sehingga ketika darah menggumpal, Anda bisa bayangkan sel darah merah yang mengangkut gula itu terikat dalam gumpalan itu. Ketika dia harus beredar dalam tubuh tapi tidak dalam gumpalan, maka si pembuluh darah ini tidak bisa masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil, ke rantingnya. Sehingga apa? Sehingga dia nyangkut. Nah ketika dia nyangkut, ya pakai bahasa awam ya, ketika dia nyangkut maka gula darah tidak bisa diantar, akibatnya gula darah hanya berputar-putar di dalam pembuluh darah dan tidak bisa dipakai. Sel tubuh kita merasa kelaparan. Kenapa? Karena nggak ada suplai makanan, nggak ada suplai gula. Nah dengan bantuan teknologi laser, maka yang terjadi adalah penggumpalan ini diurai. Ketika terurai penggumpalan itu, maka si darah yang mengangkut gula bisa mengantarkan darahnya untuk sampai ke organ target, termasuk otot, jantung, liver, sehingga di organ-organ ini si gula itu bisa dideliver, dititip gitu ya, ditaruh untuk kemudian dipakai. Nah oksidanitrit yang sama yang tadi disampaikan sama Mas Yu, juga diantar ke organ tersebut. Di dalam sel si oksidanitrit ini akan masuk ke dalam mitokondria, dan si mitokondria lah yang nanti akan membakar gula darah. Ya, sehingga tubuh merasa lebih berenergi. Itu yang dirasakan sama Pak Wandi sekarang, itu yang dirasakan sama pemirsa sekalian yang sudah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang sama ini sekarang ini itu ada ekstensinya atau sambungannya. Jadi ketika Anda melihat perangkat seperti yang dikenakan oleh Kang Ronald, nah perangkat seperti ini yang menghasilkan sinar laser, nanti dari perangkat itu bisa keluar kabel yang nanti masuk ke hidung. Nah di hidung dia nanti akan memproduksi sinar laser juga. Jadi pada satu saat yang bersamaan ada dua tempat atau dua spot di mana laser itu membantu produksi oksidanitrit. Nah di dalam hidung tadi si oksidanitrit diproduksi, apa yang terjadi, pembuluh darah di sekitar wajah dan kepala itu menjadi lebih baik terbuka dan membantu mengurangi risiko masalah mata. Seperti tadi Pak Wandi cerita, orang diabetes punya masalah pada mata karena ada aliran darah di situ yang terganggu. Kemudian mengurangi risiko sinus. Tadi Pak Wandi juga cerita, istrinya punya masalah dengan hidung juga merasa lebih lega. Kemudian bisa mengurangi sakit kepala, mengurangi risiko migrain, mengurangi risiko vertigo, mencegah terjadinya stroke dan atau stroke berulang. Nah pemirsa, setelah Anda mendengarkan informasi ini, kita tentu belajar bahwa teknologi laser bisa membantu mendukung kesehatan Anda yang mungkin dalam masa pengobatan atau mungkin yang sedang sehat. Pak Wandi sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Kalau beliau untuk gula darahnya yang tinggi. Nah, saya yakin Anda juga pasti ingin mendapatkan dan merasakan manfaat yang sama. Nah, yang saya gunakan ini sama seperti yang Pak Wandi gunakan, yaitu AccuLaser. Ini adalah pilihan tepat untuk sebagai upaya pencegahan penyakit. Ya, dan bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin, harapannya bisa mencegah dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser ini dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan oleh banyak orang dan sekarang waktunya Anda untuk merasakan manfaatnya. Jadi pemirsa, ayo ya. Sekarang juga konsultasikan kondisi kesehatan Anda ke nomor yang ada di layar TV. Silahkan dihubungi sekarang atau boleh catat dulu atau difoto dulu silahkan, tapi pastikan sudah sesuai nomornya ya. Dan pastikan juga produk yang Anda dapatkan itu resmi dan bergaransi dan hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Ingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota lain, jadi hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau boleh, Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, jaga kesehatan, jaga kadar gula dalam darah Anda, makanya gunakan AccuLaser. Mari atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis.
Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Fakta berbicara, setiap 10 detik satu orang meninggal akibat diabetes dan komplikasinya. Semenakutkan itu ternyata Bang Faidon ya? Ya betul Kang Ronald, ini informasi dari International Diabetes Federation bahwa memang tiap 10 detik satu orang meninggal akibat diabetes dan atau komplikasinya. Komplikasinya apa? Macam-macam, karena diabetes itu kan disebut sebagai mother of all disease. Tadi kita udah sempat senggol-senggol ya, ibu dari segala penyakit. Serangan jantung, kemudian gagal ginjal, stroke bisa terjadi dari dampak dari komplikasi diabetes. Dan Anda harus tahu bahwa di dunia ini menurut IDF itu ada 500 juta plus orang yang menderita diabetes. Di Indonesia sendiri angka dari Kementerian Kesehatan itu 11,7% dari 280-an juta orang Indonesia ya dari segala umur itu menderita diabetes yang tercatat. Yang tidak tercatat mungkin 2 kali lipat lebih dari itu. Ini seperti fenomena gunung es. Dan memang diabetes ini berbahaya. Kenapa? Karena yang namanya diabetes itu disebut sebagai penyakit kardiovaskuler atau penyakit pembuluh darah. Karena gula darah yang tinggi di dalam pembuluh darah menyebabkan terjadinya peradangan atau gesekan di dalam dinding dalam pembuluh darah. Ini memicu proses penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah yang terjadinya mungkin perlahan. Tadi Pak Wandi cerita, beliau mengalami masalah diabetes mungkin sekitar umur 50-an baru berasa. Ada orang yang umur 30-an, ada yang umur 20-an, ada yang 40-an. Tapi prosesnya panjang. Jadi memang lebih baik kita mulai menyadari dan mau tahu soal kesehatan kita sebelum kejadian. Jadilah seperti Pak Wandi, sadar punya gula darah yang tinggi. Ini nggak boleh dibiarkan. Makanya langsung take action menggunakan teknologi laser ya. Tapi kita mundur dulu Pak Wandi sedikit ya. Kira-kira yang membuat Bapak gula darahnya tinggi apa? Kebiasaan apa sih? Makan paling. Makannya kenapa? Makannya masih apapun kita makan lah. Dulu ya? Ya saya pikir kan apa yang kita makan, kita makan. Kita kan pada saat itu nggak mikir bahwa dampaknya apa. Nggak mikir makanan sehat, nggak sehat, apa aja dimakan gitu ya Pak ya? Sekarang pun sebenarnya masih ada hal seperti itu. Saya pikir habis saya makan, udah saya suntik. Kan pemikiran saya awalnya seperti itu. Ya kan, selesai. Makan enak. Suntik insulin? Suntik insulin, beres. Ya. Tapi kan akhirnya mikir, waduh resiko juga sih. Nggak gitu cara mainnya Pak. Betul. Tidurnya dulu gimana zaman kerja? Kurang? Tidur kurang lah udah pasti. Kenapa sih? Karena kan tidur jam 12, jam 1, bangun harus jam 5, baru sudah berangkat jam ya kan. Jadi setiap malam hanya tidur 4 jam, 5 jam aja? Iya. Bertahun-tahun seperti itu? Iya. Oke, 2 tuh. Dulu Bapak olahraganya rutin nggak? Enggak. Zaman kerja nggak? Karena sibuk kerja dan lebih memilih Dulu itu ya? perokok. Oh, dulu perokok. Stres tinggi nggak zaman kerja dulu? Udah pasti. Udah pasti. Ya, oke. Nah, sudah rutin menggunakan teknologi laser. Pak Wandi dipakainya sehari berapa kali, Pak? Saya kalau pakai rutin pagi udah pasti. Jam berapa kira-kira tuh? Saya bangun mau jalan pagi saya pakai. Nanti malam kalau saya mau pakai NMES saya sekali setel 1 jam, selebihnya saya pakai buat alat. Buat ngeringanin otot-otot aja, bisa harian nge-gym atau olahraga. Jadi gitu. kalau malam sebelum tidur dipakainya, pakai. Kalau pagi-pagi dibangun setelah bangun tidur pas lagi aktivitas gitu ya? Betul, saya pakai nonstop 1 jam. Nah di rumah yang menggunakan laser selain Bapak siapa lagi? Saya sih, cuman istri kadang-kadang kalau dia lagi mau dia pakai. Ada keluhan apa istri? Nggak ada, dia justru dia anak sinus. Nah sinusnya setelah pakai laser gimana tuh? Itu dia, makanya gitu saya suruh dia pakai. Ya kalau udah enak ya udah dia mah stop. Dia nggak mau pakai lagi, karena dia pikir udahlah udah nggak sinus lagi. Ya padahal enaknya teknologi laser sekarang itu kan canggih, bendanya kecil, ringan, portable.
satu alat di rumah bisa dipakai bergantian. Betul. Ya, jadi selain dengan menggunakan teknologi laser ini akan mengendalikan kadar gula darah, juga akan mengendalikan tensi. Karena ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, maka nitrik oksid yang tadinya berkurang di dalam tubuh, ini akan ditingkatkan kembali. Nah, nitrik oksid itu diproduksi di dinding dalam pembuluh darah. Jadi ketika diproduksi nanti akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah yang tugasnya adalah untuk melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, dan memberikan pembuluh darah lebih elastis sehingga tekanan darah ini akan lebih terkendali. Kemudian teknologi laser nanti Anda gunakan di pergelangan tangan disertai penggunaan intranasal karena ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Dan bagi Anda yang belum menggunakan teknologi laser, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Satu lagi pemirsa, di perangkat teknologi laser yang terbaru, jadi yang terkini, itu ada perangkat tambahan yang namanya NMES. NMES ini adalah singkatan dari Neuromuscular Electrical Stimulation, merupakan perangkat tambahan untuk membantu merangsang otot-otot gerak pada tubuh kita. Jadi bisa dipakai di lengan bawah, lengan atas, kemudian di paha depan, paha belakang, kemudian di betis dan di tibialis di depan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu mengaktifkan agar otot-otot tersebut bekerja. Kedua, merangsang dan memberikan informasi pada otak, menstimulasi otak untuk bisa berespons sehingga otak juga bisa memberikan respons yang baik nantinya kepada otot-otot tersebut. Otak menjadi terstimulasi untuk bisa bekerja. Dan untuk penderita stroke ini adalah kombinasi yang baik, yaitu di mana teknologi laser meningkatkan volume darah dan kelancaran aliran darah ke otak, dan organ yang mengalami masalah, tungkai atau alat gerak yang mengalami masalah, itu distimulasi. Jadi seperti ada kerjasama yang baik. Sekali lagi, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita kesehatan, tapi tugas kita memeliharanya dengan menjalankan pola hidup sehat, menjalankan nasihat daripada dokter, dan menambahkan penggunaan teknologi laser secara rutin 2 kali 1 hari. Untuk teman-teman semua, siapapun yang dimanapun berada, silakan dicoba lasernya. Saya udah menggunakannya cukup lama dan saya anggap manfaatnya luar biasa. Gunakan laser selalu, itu bagi saya sekarang. Baik, terima kasih Pak Wandi. Pemirsa, cerita di Pak Wandi ini bukan hanya membuka wawasan, ya, tapi juga menjadi pelajaran hidup, ya, yang berharga buat semua yang menyaksikan. Nah, AccuLaser ini adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit dan membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi yang serius. Aduh, nyawa taruhannya pemirsa, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Tapi ingat, produk AccuLaser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Dan Gogomall ini adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser maupun AccuLaser selama lebih dari 10 tahun. Nah, Gogomall ini sudah tersertifikasi ISO 9001 pemirsa, dengan pelayanan berskala internasional dan sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Ingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain, jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda juga bisa mendapatkan langsung produk AccuLaser dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Oke, pemirsa, sebelum pamit nih ya, ini pesan dari kami nih. Usia memang nggak bisa kita prediksi, tapi usia panjang bisa kita rencanakan. Ya, kita harus berperan aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan bijak hari ini. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan penggunaan AccuLaser maupun dokter laser. Ya, jadi konsultasikan sekarang juga masalah kesehatan Anda karena ada loh solusi untuk kesehatan Anda dan keluarga, ya. Kami pamit, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy di episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Yo semuanya, semangat hidup sehat. Keluhan saya adalah diabetes ya, diabetes. Untuk diabetes itu gula darah saya pernah di angka 600 pernah waktu sakit. Hipertensi pernah juga 190, kolesterol pernah juga 220. Lemes nggak berdaya, bahkan sampai vertigo gitu. Hidup saya agak
udah agak mendingan sehat ya. Mau kerja juga udah mulai fit seperti biasanya dulu kala deh, kayak di setelan pabrik gitu. Ya, untuk gula tuh saya turun ya, dari 600 itu jadi 226 tuh terakhir saya periksa. Kalau untuk hipertensi itu dari 190 turun ke 140 gitu. Kolesterol itu 220 ke 190. Jadi memang mesti saya harus terus gunain gitu. Terima kasih Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.